Nah, perencanaan kebutuhan atau kita sebut Renhan itu adalah pondasi dalam menjalankan manajemen ASN yang berbasis sistem merit seperti yang kita ketahui. Dan pemerintah dalam hal ini sudah memprioritaskan tenaga kesehatan, nakes, dan juga guru itu selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut, compared to other jobs, Pak. Jadi mudah-mudahan kelangkaan atau carut-marutnya distribusi guru dan nakes ini sudah mulai selesai masalahnya, sehingga kita harus ke pelayanan dasar yang lain yang Bapak sebutkan tadi, misalnya selain pendidikan dan kesehatan adalah pekerjaan umum, kemudian ketertiban umum, dan lain-lain. Kalau kita kemudian hanya guru dan nakes saja, maka kasihan yang lain-lain. Kelurahan, desa, kecamatan, dan mungkin OPD yang lain di kabupaten kota, itu juga sudah mulai suffer, Pak, karena mungkin 80% dari mereka adalah sudah pensiun dan diganti oleh honorer ya. Nah, jadi mudah-mudahan karena sudah 5 tahun berturut-turut fokusnya di guru dan nakes, mudah-mudahan sudah mulai teratasi ya sedikit demi sedikit. Baik, next. Ini barangkali fungsi perencanaan kebutuhan. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa perencanaan kebutuhan itu adalah bagian penting dari manajemen ASN, dan peta jabatan yang ada itu haruslah mulai dari perencanaan kebutuhan, rotasi mutasi, promosi, manajemen talenta, dan akhirnya ke pensiun. Nah, yang kemarin sempat menjadi masalah begini, Pak Dir dan Bapak Ibu. Ketika misalnya seorang kepala puskesmas, UBK, WWF puskesmas ditanya oleh Kadinkes atau siapapun di pusat, bagaimana distribusi atau redistribusi pekerja kesehatan, mereka bilang, Pak, sudah ada, Pak, di puskesmas kami, dokternya ya memang cuma ini, tapi cukup lah, dokter gigi cuma ini, perawat bidan ada segini-segini, cukup. Tapi kemudian, kalau misalnya ada yang akan pindah dari Goa ke Sopeng misalnya, Kabupaten Goa ke Sopeng, dan itu entah tidak tahu dengan jalur bagaimana, kemudian peta jabatan itu diubah. Entah itu oleh kepala puskesmas atau dengan sepengetahuan atau tidak sepengetahuan kepala dinas kesehatan. Menjadi, Pak, kami kurang bidan, gitu. Padahal tadinya untuk penilaian kinerja kepala puskesmas, peta jabatan itu cukup. Nah, kemudian kalau tiba-tiba Pak Dir Renakes kemudian bilang, kita mau buka nih seleksi ASN, tiba-tiba semua peta jabatan yang tadinya cukup itu kurang semua. Kurangnya banyak. Loh, kok jadi supply and demand-nya yang Bapak sebutkan tadi tergantung, Pak. Tergantung siapa yang nanya, tergantung kebutuhannya apa. Kalau kita ditanya tentang misalnya bagaimana kinerja bupati wali kota untuk kesehatan, wah 99 begitu. Oh ya sudah, kalau gitu Kementerian Kesehatan tidak perlu menambah insentif. Oh Pak, lain Pak, itu kami 69 Pak, bukan 99%. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi jabatan, standar kompetensi, redistribusi, dan integrasi data itu memang kemudian menjadi hal yang penting. Next. Nah, barangkali ini yang kita kenal ya, tahapan kebutuhan perencanaan ASN, mulai dari SOTK, di mana kepala bagian organisasi, kepala biro organisasi, dan teman-teman BKD, BKPB, BKPSDM, dan unit OPD, dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian sama-sama berjibaku ya. SOTK kemudian menyusun informasi jabatan, menyusun peta jabatan, yang tadi saya bilang sangat gampang berubah sesuai dengan maunya apa. Dan kemudian penyampaian usul ke kami, verifikasi, validasi, dan akhirnya kita susun rincian kebutuhan tahun berjalan yang nanti akan disahkan atau diformalisasi oleh Pak Menpan menjadi formasi untuk Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten mana tadi yang Sika misalnya yang tadi hadir. Nah, Bapak Ibu, kami bersama teman-teman Menpan punya pemikiran yang mungkin berbeda secara ekstrim. Tadi Pak Dir sudah menyampaikan bahwa salah satu yang dipakai sebagai acuan adalah misalnya referensi WHO. Berapa sih kebutuhan dokter umum untuk 10.000 penduduk misalnya? Berapa sih kebutuhan dokter gigi untuk 10.000 penduduk?
Sebenarnya itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Kemudian kita tinggal menjadikan referensi misalnya apakah itu kabupaten kota daratan atau kepulauan misalnya. Tipologinya A, B atau C misalnya kan Kemendagri sudah menyusun itu. Oleh karena itu ke depan dalam mungkin untuk yang perencanaan 2025 Pak Dir dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin mengubah dengan apa? Dengan cara mewajibkan instansi pembina JF. Dalam hal ini kesehatan untuk JF kesehatan. Kalau tidak keliru ada berapa Pak Agus? Jabatan fungsional bidang kesehatan ada 40-an kira-kira? 30-an ya, yang 40-an itu Kemendikbud. 30-an ya. Nah, kami ingin memberi tantangan nih kepada teman-teman Kemenkes untuk menghitungkan entah itu rasionya, ya, entah itu pendekatan jumlah wilayah, misalnya wilayah jumlah penduduk, daratan kepulauan, penyakit atau prevalensi yang Bapak sebutkan tadi, misalnya stunting di daerah ini tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain. Kemudian kemiskinan ekstrim barangkali yang juga kalau cross cutting isu kita teman-teman sektor kesehatan juga ikut. Itu sebenarnya bisa dihitung. Jadi dalam waktu dekat kami akan mewajibkan Bapak di dalam SI-ASN perencanaan, sistem informasi ASN perencanaan kebutuhan, harus ada kurang lebih rasio atau apa yang dihitung oleh instansi pembina JF. Model perhitungannya bagaimana, rasio apa yang dipakai, ilmunya kami tidak punya. Tetapi teman-teman kesehatan lah yang lebih punya. Yang lebih ini, misalnya berapa jumlah katakanlah petugas proteksi radiasi yang diperlukan. Dan jangan lupa Ibu Bapak, kita sering lupa bahwa ada entitas lain, private sectors yang juga bekerja di sektor yang sama. Saya misalnya di Surabaya, di Kanrek 2 BKN Surabaya itu sebelahnya, saya boleh sebut rumah sakitnya Pak ya? Nggak boleh ya? Boleh ya? Ya. Rumah sakit Mitra Keluarga, Waru, persis di situ. Dan selama 2,5 tahun saya tidak pernah ke puskesmas atau rumah sakit negeri, hanya tinggal lompat pagar saja sampai. Satu-satunya saya pernah berhubungan dengan teman-teman di puskesmas Medaeng adalah ketika kami meminta imunisasi Pak, vaksinasi. Dan pengukuran biasalah GGL ya, garam, gula, lemak. Penyakitnya orang-orang Madura dan orang-orang Makassar. Saya dari Madura Pak. Penyakit kita sama, gula, garam, lemak itu mesti itu. Nah, itu juga harus dijadikan faktor. Di pendidikan misalnya ya, di Jawa Timur itu misalnya gini, ada satu kabupaten atau kota, Bapak Ibu, kami Bapak punya lulusan SD sebanyak 10.000 orang. Sedangkan SMP negeri kami hanya bisa menampung 7.500 orang. Sehingga Bapak Ibu gampang sekali bilang kami shortage sekolah sebanyak yang kapasitasnya kurang lebih 2.500 orang. Nah, teman-teman di sana, di bagian pendidikan, itu lupa atau pura-pura lupa bahwa ada juga SD, SMP, SMA swasta yang juga berperan aktif di sektor pendidikan. Nah, sama juga di kesehatan. Ada juga rumah sakit swasta yang mungkin bisa jadi berdekatan. Sama dengan kalau saya sebut Indomaret sama Alfamart. Sekarang kan prinsipnya begitu, di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Cilaka lah kalau disebut hanya lagi ada Basmalah, kemudian ada toko-toko yang lain atau toko Madura. Yang sehari itu 26 jam, bukan 24 jam ya. Nah, Bapak Ibu, ke depan teman-teman dari Kemenkes, dari Ditjen Renakes, kami ingin teman-teman di pusat lah sebagai pembina JF kesehatan yang menghitungkan sebenarnya berapa rasio kebutuhan untuk masing-masing fungsional kesehatan yang diperlukan. Tetapi jangan lupa kasih range batas bawah, batas atas. Misalnya, untuk Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kebutuhan dokternya adalah dokter umum ya, entah itu di rumah sakit maupun di puskesmas atau di dinas kesehatan, antara 50 sampai 100 misalnya. Itu dipatok.
dipatok di mana di sistem informasi ASN di perencanaan, sehingga kemudian kalau Bupati Pemalang meminta 200 itu kita bilang kelebihan Pak, nanti bisa-bisa OPD lain nggak kebagian. Tapi kalau Bupati Pemalang misalnya meminta 25, kita bisa bilang di sistem bahwa itu kurang Pak, nanti pasti rasio kesehatan, tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk misalnya, itu akan berkurang. Gitu ya. Mudah-mudahan ini disetujui karena apa? Nanti teman-teman di daerah akan lebih gampang untuk menyusun peta kebutuhannya, merencanakan jumlah formasinya masing-masing. Nah, tuh, Tanjung Balai setuju. Baik, Pak. I know your feeling, Pak, karena saya mantan Kakanrek Kepala Kantor Regional di BKN, jadi saya tahu keluhannya teman-teman di daerah. Apalagi Bapak Ibu, ini saya terus terang ya. Misalnya ada bupati, ada wali kota, atau kepala dinas kesehatan bahkan. Anaknya baru lulus kedokteran. Dengan enak mereka bilang, tambah formasi dokter 10. Kenapa? Biar anakku bisa masuk. Mohon maaf Bapak, Ibu. Ini fakta. Ini fakta. Demikian juga profesi yang lain, ya. Formasi yang lain juga begitu. Jadi kita dengan mudahnya teman-teman semuanya itu KLD, kementerian, lembaga, daerah menambah atau mengurangi. Kalau saya bilang mohon maaf, mungkin saya salah. Dalam hati sesuka hati. Sesuka hati. Ini tambahin saja. Ini termasuk juga kualifikasi pendidikannya. Kenapa? Karena ponakan saya lulusan teknologi pertanian misalnya, masukkan auditor, latar belakang pendidikan atau kualifikasi pendidikan yang diperlukan termasuk lulusan teknologi pertanian. Jadi semua keputusan kita sebenarnya bias. Ini antara need atau greed gitu ya. Antara kebutuhan atau greed itu apa ya? Keserakahan mungkin ya. Saya mohon maaf, mungkin terlalu ekstrim. Tapi ini yang terjadi. Oleh karena itu, untuk jabatan fungsional tertentu, JF tertentu, akan kami coba usahakan, kami sudah bicara dengan teman-teman Kemenpan RB, supaya batas bawah dan batas atas masing-masing JF tertentu, itu diputuskan atau disampaikan oleh instansi pembina JF-nya masing-masing. Sehingga nanti tinggal Bapak Ibu di BKD, BKPP, BKPSDM juga nggak kelimpungan gitu. Kemudian itu dengan nanti gampang kita hitung apakah permintaan atau permohonan formasi dari Kabupaten X atau Provinsi Y itu kelebihan atau kurang. Nah kami juga kemudian nanti akan membaca informasi atau data yang disebutkan oleh atau disampaikan oleh BPS, disampaikan oleh Bappenas misalnya. Coba kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Selama ini Pak Presiden, Pak Wapres, dan para pimpinan kita sudah menyampaikan bahwa stunting dan kemiskinan ekstrim itu menjadi prioritas kita. Itu harus take it for granted. Apakah tidak ada persoalan lain yang lebih utama di negeri ini? Mungkin banyak. Tapi beliau sudah memilih itu. So, kalau kita bicara stunting misalnya, yang itu juga domainnya kesehatan, apakah selama ini stunting itu sudah dihubungkan dengan kebutuhan perencanaan kesehatan? Saya bisa bilang roughly tidak. Jadi misalnya, ada daerah yang stuntingnya itu lebih besar daripada rata-rata nasional. Saya coba lihat, ragam penyusunan kebutuhannya kurang lebih sama dengan daerah tetangga-tangganya yang relatif tidak masalah dengan stunting. So, kalau kita bicara manajemen tradisional misalnya, ya kita kenal 5M ya. Man, money, method, mesin, apa lagi? Material, betul ya. Kita kan urusannya man-nya ya. Loh, kenapa kita nggak menghubungkan level of stunting itu dengan keparahan atau kebutuhan tenaga kesehatan misalnya? Nah, ini yang akan coba kami hubung-hubungkan Bapak Ibu, tapi terlebih dahulu kami akan menugaskan instansi pembina JF yang kurang lebih ada 60-an untuk membuat rasio, perhitungan, dan sebagainya untuk masing-masing kabupaten kota, sesuai tipologinya. Jadi kalau misalnya Kabupaten Bangkalan ya, yang katakanlah daratan, sedikit pantainya, dibandingkan misalnya dengan kabupaten kota di Bangka Belitung,
atau di Kepri, itu mungkin kebutuhannya lebih berbeda. Saya tidak bilang lebih besar atau lebih kecil, tapi berbeda mungkin. Apalagi level of stunting, ya mungkin. Apalagi kemiskinan ekstrim, barangkali ya. Apalagi dan yang lain-lain. Kami akan coba mengabsorb data dari Bappenas, dari BPS, dari Kemenkeu, dari Kemenko PMK misalnya, dari yang lain-lain, termasuk dari Kemenkes. Misalnya saat ini yang existing punya berapa, sisanya tinggal apa. Bisa jadi itu berbeda dengan kabupaten sebelah-sebelahnya. Nah, yang selama ini enggak. Kalau misalnya kabupaten mana nih? Serdang Bedagai misalnya, minta 20 guru. Kabupaten atau kota sebelahnya, kok guru, dokter. Kabupaten atau kota sebelahnya minta 200. Dan itu oleh Menpan, oleh BKN di ACC semuanya. Nah kan sesuatu yang kurang tepat menurut kami. Dan ini akan coba kami lakukan pembenahan Bapak Ibu. Sehingga teman-teman di daerah tinggal sesuai peruntukannya. Ada yang mau milih batas bawah, ada yang mau milih batas atas atau tengah-tengahnya saja. Next. Ini nanti nah saya bersyukur tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa ada semacam sistem di kesehatan di Kemenkes, ada SISDMK kalau nggak keliru ya namanya ya. Nah, saya beri ilustrasi teman sebelah kita yang sama-sama pelayanan dasar dan sama-sama pentingnya yaitu guru, itu sudah punya banyak sekali sistem. Ada Dapodik yang sudah kita kenal, ada PMM. PMM itu platform Merdeka Mengajar yang bahkan mereka diintegrasikan penilaian kinerjanya dengan kinerja BKN. Ada lagi sister, ada lagi program apa-apa yang jadi yang memungkinkan teman-teman guru itu bisa dipantau, bisa dibikin rasionya. Jadi misalnya dalam 1 minggu ada minimal guru itu harus mengajar 24 JP gitu ya. Harus sekian rombel dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini mungkin 2 hari 3 hari itu bisa mengejar ketertinggalan itu sehingga kebutuhan teman-teman tenaga kesehatan itu bisa kemudian direncanakan dengan lebih baik. Dan yang sudah berjalan ada namanya RTG Kemendikbud ya, Ruang Talenta Guru Kemendikbud. Itu kami dengan mudahnya, butuh guru ini di sekolah itu. Kami bercita-cita, berharap mudah-mudahan dari teman-teman kesehatan juga akan sampai ke sana sehingga kita bisa bertukar data dengan API, dengan web service. Kami tidak perlu semua elemen yang ada di sistem perencanaan kebutuhan di Kemenkes. Ada beberapa saja yang mungkin kami, misalnya UNOR, unit organisasi itu harus dipadankan dengan kodifikasi puskesmas atau vaskes ya, yang ini ternyata masalah nih Pak. Di guru itu gitu, membesar masalahnya kemudian lagi sopo sing tanggung jawab. Kurang lebih sama lah, sama-sama ininya lah. Jadi semakin diatur semakin ruwet gitu. Itu nanti yang mungkin jadi PR kita, Bapak Ibu di Direktorat Perencanaan Nakes dan teman-teman semuanya. Baik, dan tidak perlu lagi katakanlah setiap kali penerimaan kabak organisasi bertengkar dengan kepala BKD, berantem dengan kepala dinas kesehatan gara-gara UNOR, gara-gara peta jabatan dan sebagainya, karena mudah-mudahan itu bisa kami atasi di pusat. Tapi kalaupun tidak, ada part atau pekerjaan dari teman-teman daerah yang juga harus diselesaikan. Jadi kita punya ini ya, share pain, response, and responsibility ya. Pain and responsibility. Jadi sakitnya kita harus kita bagi juga, responsibility-nya juga harus kita bagi secara berjenjang. Next. Nah ini per 2 Juli kemarin hasil validasi rincian kami. Untuk CPNS secara total kami memvalidasi ada 36.604 kebutuhannya secara nasional. Kemudian untuk P3K ada 104.509. Tetapi karena dan ini konon kabarnya nanti biar teman-teman Kemenpan RB ya, mungkin bisa jadi yang CPNS duluan nih. Baru kemudian P3K. Nanti yang teman-teman Kemenpan RB, Pak Menpan yang memutuskan, karena kami sekarang BKN Panselnas sedang
memfasilitasi teman-teman yang di sekolah kedinasan, baru kemudian yang ASN, seleksi ASN. Baik, next. Nah, ini kira-kira kelompok utama tenaga kesehatan yang saling beririsan, yang saya sampaikan tadi, ada pegawai ASN, ada non ASN di pemerintahan, ada sektor swasta, ada tenaga kerja kesehatan di perusahaan, atau tenaga kesehatan di LSM. Yang sebenarnya ini orangnya itu juga. Jadi kalau kita tahu misalnya dokter radiolog misalnya ya, itu minimal kan maksimal bisa kerja katanya di tempat yang berbeda maksimal berapa kilo ya Pak Dir ya. Nah itu juga begitu. Jadi orang-orangnya sama. Dan ini semua yang harus dijadikan take it into account gitu. Harus dihitung oleh Pak Dirrenakes nanti. Jadi jangan kita cuma yang ada di negeri saja, tapi di swasta juga bagian dari pekerjaan yang bekerja di sektor yang sama. Next. Oke, next. Nah, ini kira-kira Pak Dir jenis jabatan fungsional kesehatan yang ada 30-an kalau nggak keliru ya. Semua metode perhitungan kebutuhannya adalah tugas per tugas jabatan. Nah, ini mungkin kami ingin supaya teman-teman instansi pembina JF, jabatan fungsional itu dapat membuat semacam rasio, perhitungan-perhitungan yang lebih detail. Jadi untuk kabupaten tadi yang belum disebut, Bantaeng misalnya Pak. Kebutuhan dokter giginya itu ya sudahlah antara 20 sampai 500 misalnya. Ada orang Bantaeng? Oh iya, saya tadi siap. Berarti radar saya masih jalan, Pak. Kemudian untuk sebentar, next coba. Ada nggak? Sebentar. Nah, ini prompter ya, promkes. Promkes ini tenaga kesehatan itu prioritas, tetapi promkes ini lower priority. Nah, ini di kota Surabaya kemarin teman-teman promkes ini protes Pak ke kami Pak. Kami kan prioritas, tapi kenapa promkesnya enggak gitu? Kenapa cuma bidan, perawat, dokter gigi gitu? Ternyata Pak Wali Kotanya yang minta begitu, lebih penting menurut beliau ya, bidan, perawat, dokter gigi daripada. Tapi ini saya menyampaikan saja beberapa yang saya sempat terjadi di 2022 atau 2023. Termasuk juga, nah ini ada masalah kemarin bidan pendidik ya Bapak Ibu ya, ada 590 atau 600-an sekitar ya, bidan pendidik yang sudah ada SE Kemenkes, tapi teman-teman di daerah, nah ini saya mohon dengan hormat, ketika misalnya nanti ada seleksi administrasi di seleksi ASN, jangan itu hanya dibebankan kepada BKD, BKPP, BKPSDM. Teman-teman unit teknis di Dinas Kesehatan itu juga harus membantu teman-teman BKD untuk menyeleksi itu. Karena kalau ilmu kepegawaian butuhnya bidan, maka kemudian kualifikasi pendidikannya pasti bidan. Bidan pendidik pasti nggak bisa. Gitu. Tapi dan ini menjadi masalah. Sudah lulus paling tinggi, kemudian oleh kami tidak bisa diproses karena latar belakang atau kualifikasi pendidikannya tidak sama. Ini mungkin yang harus secara nasional nih diambil alih persoalannya sehingga tidak menimbulkan ekses yang terlebih kalau sampai ke DPR, sampai ke MPR, kemudian sampai ke yang lain-lain, kemana-mana, ke ombudsman misalnya, ini jadi kacau nanti. Baik, saya kira itu. Coba next, terakhir ya mungkin ya. Next, selesai, baik.